Baik, saya ucapkan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah, puji akan nama Tuhan. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan bisa pelihara kita. Bahkan Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam sepanjang minggu berjalan sehingga sampai dengan detik hari ini kita semua masih di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini saya akan bicara dengan satu topik, jangan berhenti katakan bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Jangan pernah berhenti katakan Tuhan Yesus juru selamat kita. Nah, tentu kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang kemudian ini bicara tentang kekristenan atau kita bicara tentang soal iman kita orang percaya. Dan orang percaya atau katakanlah orang Kristen sebenarnya tidak terlepas dari kata percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara mengatakan kenapa harus bisa disampaikan kembali. Sekali lagi bahwa sebagaimana biasanya dalam perjamuan-perjamuan kudus dan biasanya ayat yang kemudian dikatakan bahwa kita makan dan minum untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Dan kalimat ini sebenarnya menjadi sebuah kalimat perintah buat saya dan saudara untuk kemudian saya harus hari ini memberikan topik jangan berhenti katakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Sebab apa saudara? Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus melakukannya? Karena Alkitab juga menjelaskan bahwa Kristus melakukan semuanya karena kasih. Dikatakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya saya dan saudara diselamatkan, oleh dunia diselamatkan, selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya suka kembali kita coba baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah peringatan buat saya dan saudara. Kenapa penting untuk disampaikan kembali dalam hubungannya dengan kata juru selamat dunia. Dalam hubungannya dengan itu karena sekali lagi dunia sekarang ini kemudian berusaha dengan segala cara dan strategi iblis untuk kemudian sebanyak mungkin mengikut iblis. Sebanyak mungkin orang berbalik dari Kristus dan mengikut iblis. Dan telah terbukti sekarang ini banyak sekali tempat-tempat, banyak sekali negara-negara yang kemudian dulu dikenal mereka pengikut Kristus. Sekarang presentasinya semakin turun. Bahkan yang tinggal di gereja justru orang yang lansia, di mana yang muda. Semakin berkurang, semakin berkurang. Contoh praktis yang kemudian kita tidak perlu menjadi heran. Kenapa ketika orang membangun gereja, kenapa orang ketika beribadah dilarang. Kenapa bioskop atau diskotik, kafe dan macam-macam tempat-tempat hiburan yang lain yang kemudian dibuka, bahkan tempat-tempat prostitusi bisa dibuka dengan bebas. Tetapi orang membangun gereja, orang beribadah kepada Tuhan, orang membangun persekutuan dilarang oleh banyak orang.
Karena ini membuktikan kepada kita betapa iblis sedang bekerja dengan heran. Iblis sedang bekerja dengan giat agar supaya sebanyak mungkin orang mengikutinya. Karenanya kata percaya kepada anak tunggal Allah, atau kata di mana kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, jangan kemudian bergeser oleh karena situasi dan dampak-dampak lain yang memungkinkan kita kemudian tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena firman Allah menjelaskan, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi yang tidak percaya, mereka berada di bawah hukuman. Dan ini juga sudah memberikan kepada fakta dan bukti. Orang yang dulunya setia kepada Tuhan, orang yang bahkan dulu melayani Tuhan, orang yang bahkan dulu berdiri dan menyampaikan firman Allah, mereka justru berbalik dan menyatakan Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kemudian kita akan mengatakan, kok bisa demikian? Sekali lagi, hal ini bisa terjadi kapan saja. Hal ini bisa terjadi untuk siapa saja, kalau kemudian dia berubah dari percaya menjadi tidak percaya. Nah, tentu hal ini mengagetkan banyak orang, tapi saya harus kembali mengingatkan kepada saya dan saudara selaku orang yang percaya. Jangan kemudian percaya kita berubah oleh karena kedudukan. Jangan juga percaya kita berubah oleh karena soal pasangan hidup. Jangan juga berubah oleh karena harta. Jangan juga berubah oleh karena posisi kita. Jangan berubah percaya kita kepada Tuhan oleh karena keadaan terasa aman. Dan karena tidak aman kita menjadi berubah. Saya mau ingin mengatakan apapun situasi hidup ini, mari kita tetap percaya kepada Kristus Juru Selamat kita. Karena barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan hidup, ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara coba bayangkan, ada seorang saudara saya yang bekerja di PLN, dia mengatakan PLN ini hidup, kalau ketika mati orang maki, hidup juga orang maki. Apalagi kalau mereka sedang nonton sinetron, tiba-tiba lampu mati. Yang tidak percaya, orang yang tidak bertobat, mereka akan mengeluarkan kata-kata kotor. Dan dia katakan, lampu nyala juga maki, apalagi mati. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Ketika keadaan menjadi gelap, ketika lampu menjadi padam. Kalau hari ini kita pun mengalami contoh lampu padam, maka semua berantakan. Dan ketika saudara berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan kondisi yang gelap, maka tentu saudara akan kesulitan. Dan karena itu Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Perhatikan, ketika dunia ini tanpa juru selamat, apa yang terjadi dengan dunia kita? Ketika dunia ini tanpa seorang yang sanggup menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan, apa yang terjadi dengan hidup saya dan saudara? Sehingga dikatakan bahwa barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan bicara tentang kegelapan, bicara tentang orang yang hidup dalam dosa. Bicara tentang kegelapan, bicara tentang orang yang tidak dapat mampu membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Sama artinya dengan orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka melakukan kejahatan dengan bangganya mengatakan saya akan itu melakukan kebenaran. Paulus pernah mengalami itu.
Dia berusaha mengejar, membunuh orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia menganggap itu sebuah kebanggaan. Karena terasa bahwa itu dia lakukan untuk jalan Allah. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia ditangkap di depan pintu Damsyik dan kemudian dia bertobat, dia kemudian mengatakan, apa yang dulu menjadi sebuah keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi apa yang dulu menjadi kebanggaannya, saya bisa katakan sekarang dia menyesal. Karena ternyata dulu yang dia kejar orang untuk dia bunuh, karena merasa itu melakukan keselamatan. Dan bahkan zaman ini orang berusaha membangun kebenarannya sendiri. Kebenaran Allah mereka tidak ikuti, mereka ikuti kebenarannya. Bahkan banyak sekali dunia zaman ini melakukan atau membangun kebenaran-kebenaran dengan berdasarkan tradisi, adat dan kebiasaan. Mereka jauh lebih banggakan kebiasaan, adat dan tradisi, tapi firman Allah mereka abaikan. Dan justru hal ini menjadi sebuah tantangan hebat. Karena kalau orang mengatakan bahwa adat nomor 2 kepada Tuhan nomor 1. Jadi istilahnya bahwa berdoa sambil bekerja. Jadi bekerja itu kalau kemudian dia sakit, dia susah datang kepada Tuhan. Tapi tidak sampai di situ. Setelah itu dia kembali lagi cari hal yang lain. Dengan kekuatan kuasa kegelapan, dengan kekuatan magic. Dia menganggap itu adalah kata kerja. Jadi berdoa dan bekerja. Jadi tidak membiarkan hanya sebatas berdoa, tapi ada juga kata kerja. Jadi bekerja berarti yang dia bisa lakukan, untuk dia bisa lakukan, maka dia lakukan itu. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Allah, tetap dianggap dia itu adalah bagian dari kerja dia. Tapi saya mau mengatakan bahwa itu hal yang kemudian memanipulasi manusia zaman ini, sehingga kemudian dia terseret masuk di dalam kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dia justru banggakan dengan itu. Karena dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan lagi mengandalkan dirinya, tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tidak lagi mengandalkan yang disebut orang pintar. Ada istilah, ada orang pintar. Jadi berarti kalau orang bodoh datang ke orang pintar. Jadi setiap orang yang datang ke orang pintar berarti orang itu adalah orang apa saudara? Bodoh. Karena ada istilah orang pintar, yang disebut orang pintar itu orang yang bisa menyembuhkan, orang yang bisa mengobati, orang yang bisa tiup-tiup saudara. Itu orang pintar. Yang datang adalah orang bodoh. Katakan, Ali pintar kah bodoh? Haleluya. Nah tentu kita tidak mau dengan kata demikian. Karena cenderung sekarang ini orang lebih mengedepankan tradisi, kebiasaan atau adat. Tapi kebenaran mereka abaikan. Mereka lebih takut tradisi. Mereka lebih takut kebiasaan. Tapi mereka tidak takut kepada firman Allah. Sehingga hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali. Kata percaya harus tetap melekat di hati saya dan saudara. Karena orang yang tidak percaya sama di mana dia akan berjalan dalam kegelapan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kita tahu semua kata aku di sini bukan karena saudara baca kata aku maka saudara, bukan. Kita semua tahu bahwa kata aku di sini bicara tentang Yesus. Dan orang tidak akan bisa diselamatkan tanpa melalui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu kita tidak punya alasan untuk berhenti memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga saya tadi katakan jangan berhenti memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dunia. Jangan pernah berhenti. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan tidak diperoleh oleh karena jasa. Keselamatan tidak diperoleh oleh karena upaya kerja kita.
Keselamatan tidak diperoleh karena harta kita. Keselamatan tidak diperoleh oleh karena keperkasaan kita. Keselamatan tidak diperoleh oleh karena orang lain yang memberikan. Keselamatan diperoleh karena kasih karunia. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan sampai ayat 10 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan bagian ini. Saya memperhatikan ada banyak orang yang kemudian merasa bahwa dia bisa diselamatkan ketika dia punya banyak jasa. Dia bisa terhindar dari hukuman kekal kalau dia banyak berkorban. Bahkan ada acara yang mengatakan satu ketika nanti akan ditimbang. Ditimbang antara kejahatan dan ditimbang perbuatan baiknya. Jadi kalau perbuatan baiknya itu lebih berat, maka dia apa saudara? Diselamatkan. Tapi kalau perbuatan jahatnya lebih berat, maka dia akan dihukum. Nah, saya mau ingin mengatakan tentang keselamatan dalam kekristenan yang kemudian kita pahami sekarang ini berbeda. Bukan keselamatan yang terjadi karena perbuatan baik. Jadi sekalipun dia jahat, dia bisa melakukan pembunuhan, hidup di dalam dosa. Tapi kemudian dia merasa bahwa untuk menebusnya, maka dia coba untuk membagi hartanya. Dia berusaha menolong orang lain. Maka kejahatannya tidak bisa dapat diampuni karena perbuatan baiknya. Kejahatannya dapat diampuni karena ketika dia datang meminta pengampunan Tuhan. Jadi kebanyakan orang perbuatan jahatnya itu bisa diampuni karena pertimbangan dia berbuat baik. Karena jasanya tidak demikian. Dalam kekristenan hanya dikenal bahwa keselamatan itu kita peroleh dengan cuma-cuma, bukan perbuatan baik. Yang kedua, keselamatan kita peroleh karena dengan iman kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena upaya, bukan karena perbandingan antara kejahatan dan kebaikan. Kekristenan selalu mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh karena pemberian Allah. Kenapa disebut kata pemberian Allah? Karena sebelum kita mengenal Allah, Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sehingga setiap kita yang berdosa, waktu kita datang memohon pengampunan dari Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan disediakan Tuhan. Karena dikatakan bahwa keselamatan tidak dapat kita peroleh dari yang lain. Bahwa dikatakan begini bahwa orang tidak bisa dapat diselamatkan tanpa melalui Yesus. Jadi dengan kata lain bahwa keselamatan kita peroleh karena kasih karunia Allah. Nah, setelah kemudian kita diselamatkan, maka yang patut kita kerjakan adalah hal-hal yang baik dan yang benar. Setelah kita diselamatkan, maka penting kita mengerjakan apa yang berkenaan kepada Tuhan. Jangan sampai kemudian setelah kita diselamatkan, kita hidup di jalan yang benar, tapi kita tahu ternyata tidak melakukan hal yang benar. Kita justru tidak melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, tapi justru lebih cenderung menyenangkan hati kita, hati orang lain, dan bukan menyenangkan hati Tuhan.
Yang ingin saya sekali tegaskan bahwa setelah kita diselamatkan dan kita ada di jalan keselamatan, maka patut kita ingat, kita sedang dituntut Tuhan untuk melakukan hal yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang kemudian membawa kita, mengiringi kita perjalanan selama kita mengiring Tuhan. Keselamatan tidak diperoleh karena jasa. Karena itulah maka jangan kemudian kita menjadi bangga dengan jasa-jasa kita. Keselamatan tidak diperoleh karena usaha kita. Karena itu Alkitab katakan, keselamatan itu adalah pemberian Allah yang kita terima dengan iman. Dan karena itu, apakah kemudian menjadi salah kalau kita berbuat baik? Tidak. Apakah kalau ada upaya di mana kita menolong dan itu salah? Tidak. Apakah kemudian kita bisa mengangkat orang yang jatuh? Tidak. Karena justru bagian-bagian itu yang Tuhan mau kita lakukan setelah kita ada di jalan keselamatan. Untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang patut kita berikan pertolongan. Untuk menolong kepada orang yang patut kita tolong. Untuk kita bisa melakukan apa yang patut kita lakukan sejauh di mana itu menyenangkan Tuhan. Dan bukankah ketika kita menolong orang susah, ketika kita mendoakan orang yang lagi sakit, ketika kita menghibur orang yang lagi dalam persoalan, bukankah hal-hal ini justru menjadi sebuah kebanggaan di hati Tuhan karena kita sedang berusaha mempraktekkan apa yang menjadi hati Tuhan buat saya dan saudara. Dan bagian ini menarik untuk kita coba renungkan bersama karena Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini dipersiapkan Allah untuk melakukan apa yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa keselamatan itu perlu? Untuk kemudian kita harus mengatakan kepada dunia bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa saudara? Karena kita hidup dalam jaminan-jaminan. Dalam Roma pasal 10 ayat 9, dikatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kemudian kita coba bicara kembali bahwa tentang keselamatan, karena ini bicara tentang jaminan. Kalau seseorang yang lagi sedang ada pada ancaman hukuman mati contoh. Tiba-tiba ada seorang datang dan mengatakan jangan hukum orang itu. Hukumlah saya. Dan kalau orang itu dibebaskan. Saya yang contoh katakanlah saya yang dihukum. Apakah orang yang dibebaskan? Karena kejahatannya saya harus menanggung. Orang yang dibebaskan itu tidak merasa harus bersyukur dengan keselamatan itu. Bukankah harus semacam balas jasa kalau kita membahasakan dalam bahasa kita. Pasti dia ingat kenapa kejahatan beta dia yang harus tanggung. Sama kejahatan kita Kristus tanggung. Tapi Kristus memberikan kepada kita keselamatan kepada mereka yang apa saudara? Mereka yang mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamatnya. Maka keselamatan akan menjadi bagian bagi setiap orang. Jadi selalu dan ada kecenderungan senantiasa. Seseorang yang disebut percaya, dia harus mengakuinya. Sehingga dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi biasanya kita selalu menuntun orang ke dalam pertobatan, selalu doa kita mereka ikuti doa pengakuan dan macam-macam karena bicara tentang pengakuan dari mulutnya. Dan hatinya percaya bahwa Tuhan dan itu adalah juru selamat saya dan saudara. Dan kalau kemudian kita mengatakan Tuhan itu adalah juru selamat, dalam ayat yang ke-10 juga dikatakan dalam kitab Roma, karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kata percaya selalu harus bisa ada pengakuan dari mulutnya. Dan kalau mulutnya sudah mengakui, hatinya percaya, maka lengkap. Tapi kalau kemudian mulutnya mengakui tapi hatinya tidak percaya, maka tidak ada kata keselamatan. Karena akan dianggap sebagai sebuah pengakuan palsu. Mengaku dan percaya. Maka dua hal ini menjadi paket rahasia seorang yang kemudian datang kepada Tuhan. Jadi saya dan saudara sama ketika kita mungkin melakukan hal yang salah. Ketika mungkin ada yang kemudian mengatakan beta tidak percaya. Maka dua hal ini harus kita kembalikan. Kalau awalnya kita tidak mengakui, awalnya kita tidak percaya dari hati ini, maka kita harus kembalikan untuk mengatakan Tuhan saya percaya dengan mulut. Tapi dari hati ini, karena biasanya dari hati ini selalu benar. Hati mengatakan saya percaya. Maka bagian ini menjadi kunci yang membuka pintu keselamatan. Sehingga dengan demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian-bagian ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kalau keselamatan itu penting. Kalau ternyata bagi banyak orang mungkin berpikir bagaimana cara diselamatkan. Sama seperti ada seorang anak muda yang kaya yang Alkitab ceritakan. Dia sudah melakukan banyak hal. Tetapi ternyata dia masih datang kepada Tuhan. Karena dia mau ingin cari tahu apa lagi yang belum dia lakukan untuk bisa mendapatkan sebuah kehidupan kekal. Tuhan katakan jualah hartamu. Dan Alkitab menjelaskan sebenarnya bahwa hartanya cukup banyak dan orang ini seakan-akan dia lengkap dengan perbuatannya melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan. Dia sudah berbuat ini, itu dan lain sebagainya. Dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan katakan untuk menjadi sempurna jualah hartamu, bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Dan kembali ikut aku. Dan Alkitab katakan orang itu pulang dengan sedih, dengan duka, dengan hati yang tidak penuh sukacita. Karena ketika mendengar jualah harta, artinya bahwa dia melakukan segala hal dengan tidak dari hati. Dia mungkin hanya melakukan supaya orang ingin lihat dia. Nah, saya rindu semua hal yang kita kerjakan lahir dari hati kita yang dalam. Bahwa kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lakukanlah dari hati saudara yang dalam. Nah, saya akan undang saudara selaku pelayan altar untuk maju di depan. Tetapi bagian ini sebelum saya akan akhiri, saya ingin mengatakan apa untungnya. Yang pertama tadi saya katakan, karena ada jaminannya. Apa saja jaminannya? Yang pertama kemudian jaminannya adalah hidup kekal. Dunia tempat di mana kita hidup sementara adanya. Dunia tempat di mana kita hidup sementara dan menuju kepada kehidupan kekal. Kadang kita harus bergumul mati-matian oleh karena situasi-situasi kita. Dunia tempat di mana kita hidup sekarang adalah dunia tempat di mana kita penuh dengan pergumulan dan membuat kadang kala pergumulan itu kadang kita harus menangis. Kadang kita harus mengorbankan banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi saya harus mengingatkan kita kembali bahwa mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan ada jaminan hidup kekal. Dan karena ada jaminan hidup kekal, jangan sampai kemudian hanya menjadi bagian bagi saudara, tetapi orang lain tidak. Saya rindu agar supaya orang lain yang belum menikmati hidup kekal itu juga menikmatinya. Dan bagaimana caranya? Jangan berhenti katakan Tuhan Yesus juru selamat dunia. Amin. Agar orang lain pun juga menikmati hidup kekal. Jangan berhenti katakan Tuhan Yesus juru selamat dunia. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kita hidup
dalam pengharapan. Kalau saudara tidak punya hidup dalam pengharapan atau hidupmu tanpa pengharapan, maka saudara tidak akan menjalani hidup penuh sukacita. Kalau hidupmu tanpa ada harapan, maka saudara akan menjalani kehidupan dengan terasa berat. Orang yang selalu antusias dalam hidup ini, orang yang selalu punya semangat, orang yang selalu optimis karena dia punya harapan bahwa akan menjadi lebih baik dari apa yang hari ini dia alami. Kalau saudara punya harapan, maka saya pastikan saudara akan jalani tanpa ada putus asa. Kalau saudara punya pengharapan, saudara tidak akan mudah kecewa. Kalau saudara punya pengharapan, saudara tidak akan menjadi orang yang pesimis. Karena saudara punya pengharapan, saudara akan enjoy jalani hari-hari sekalipun itu berat. Orang mau bicara apapun, saudara tetap setia kepada Tuhan. Orang mau bicara apapun, saudara tetap mengiring Tuhan. Karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jaminan-jaminan ini menarik buat saya dan saudara. Injil Matius menyampaikan buat kita begini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Apakah ini untuk semua orang? Tidak semua orang. Karena kitab Amsal mengatakan begini. Amsal 15 ayat 29 dikatakan begini. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dan Yakobus 5 ayat 16 mengatakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan kata doa orang yang benar. Amsal mengatakan bahwa doa orang benar didengarnya. Orang yang benar adalah orang yang hidup di jalan keselamatan. Orang yang benar, orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang benar adalah orang yang mengaku dan dari hatinya percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena kebenaran tidak ada pada siapapun. Kebenaran hanya dalam Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus hidup dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran, Alkitab katakan doanya didengar Tuhan. Mintalah, dia akan mendapat. Cari, mendapat. Ketok, pintu dibukakan. Dengan demikian kesimpulan yang ingin saya sampaikan, tidak ada cara lain di mana kita mengatakan bahwa untuk mendapatkan jaminan itu hanya caranya percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua dan memberkati bahwa tidak ada nama lain di dunia ini yang olehnya kita diselamatkan. Di dalamnya ada jaminan-jaminan. Kalau hari ini saudara merasa terpuruk di atas situasi hidupmu, entah apapun itu, pengkhianatan bisa terjadi. Kata-kata orang yang membuat saudara merasa sakit. Saudara mungkin merasa sakit secara fisik. Semua keadaan tubuh menjadi semakin lemah. Saya ingin mengatakan ada harapan hari esok. Karena Tuhan menolong saudara. Yang paling penting, jangan berpindah dari percaya saudara kepada Tuhan. Karena ketika saudara bergeser, saudara ketika tertumpu dengan persoalan dan membuat saudara tidak percaya kepada Kristus, saudara lebih percaya kepada kata nasib, kepada tradisi, percaya kepada kata orang, saudara ada di bawah hukuman. Karena orang yang mengandalkan manusia, Tuhan tidak berkati. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati. Dan orang yang diberkati selalu karena dia mempercayai Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.